Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang tata cara penyusunan dan pengembangan paragraf yang baik. Mengapa hal ini menjadi penting? Karena aktivitas mahasiswa tidak terlepas dari aktivitas yang namanya menulis. Jadi yang perlu dipahami bahwa bagaimana kemudian cara menyusun dan mengembangkan paragraf yang baik itu. Sebelum kita lebih lanjut, hal yang perlu dipahami bahwa paragraf merupakan perpaduan beberapa kalimat yang memiliki satu kesatuan ide pokok. Ini menurut Ansari dan kawan-kawan. Ada pula yang kemudian mengartikan bahwa paragraf merupakan konsep dasar dalam penulisan sebuah karangan. Dalam sebuah paragraf terdapat ide pokok yang didukung oleh seluruh kalimat dalam paragraf tersebut, yang umumnya terdiri dari kalimat pengenal, kalimat utama, kalimat penjelas, dan penutup. Jadi bisa diartikan bahwa paragraf merupakan konsep dasar dalam penulisan sebuah karangan. Sebelum menulis sebuah karangan ataupun menyusun sebuah paragraf, hal yang perlu diperhatikan di dalam proses pembuatannya adalah ada yang namanya kesatuan. Kesatuan di sini memiliki arti di dalam sebuah paragraf apabila di dalam satu paragraf memiliki satu ide pokok atau gagasan utama yang kemudian diikuti gagasan penjelas atau pengembang. Bisa juga diartikan apabila kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut tidak melenceng atau keluar dari gagasan utama. Jadi kesatuan ini bahwa dia memiliki satu ide pokok, kemudian kalimat-kalimat penjelasnya itu harus berkaitan dengan ide pokok yang kita sampaikan di awal. Setelah kesatuan ada yang namanya kepaduan atau koherensi. Koherensi ini di dalam sebuah paragraf bahwa bukanlah gabungan kalimat-kalimat yang berdiri sendiri, melainkan dibentuk oleh kalimat-kalimat yang memiliki kaitan satu sama lain. Kepaduan dapat tercapai jika jalinan kalimat-kalimatnya terangkai dengan rapi dan sistematis. Fokus kepaduan atau koherensi terletak pada hubungan antar kalimat dengan kalimat dalam satu paragraf. Jadi ketika membuat paragraf harus memperhatikan hubungan antar kalimat yang satu dengan kalimat lainnya itu harus memiliki kesinambungan. Hal yang perlu diperhatikan dalam kepaduan paragraf, yang pertama itu unsur kebahasaan yang meliputi pengulangan kata kunci. Pengulangan kata kunci ini adalah pengulangan kata yang kemudian sering muncul di dalam sebuah paragraf. Kemudian kata ganti. Kata ganti di sini harus adanya konsisten menggunakan kata ganti di dalam penyusunan paragraf. Ada kata transisi dan ada paralelisme. Kemudian ada pemerincian atau urutan isi paragraf. Yang ketiga itu ada namanya kelengkapan. Kelengkapan yang di sini yang dimaksud adalah bahwa penyusunan sebuah paragraf yang baik adalah memperhatikan kelengkapan kalimat. Sebuah paragraf yang dianggap lengkap apabila mengandung kalimat-kalimat pengembang yang cukup untuk memperjelas kedudukan kalimat utama. Kemudian konsistensi sudut pandang. Sudut pandang atau cara penulis menempatkan diri dalam tulisannya harus konsisten, termasuk dalam pelibatan pembaca. Kalau ia mewakili dirinya dengan menggunakan kata penulis, pemeriksa atau peneliti, kata itu hendaknya tetap digunakan secara konsisten. Kemudian adanya keurutan penyajian. Kriteria terakhir dalam penyusunan paragraf yang baik adalah keurutan penyajian. Informasi atau isi paragraf sebaiknya diinformasikan secara teratur ataukah berurut dalam pola urutan yang mudah dipahami oleh pembaca. Dalam hal ini terdapat beberapa model urutan penyajian informasi dalam paragraf. Model urutan waktu ataukah kronologis, urutan tempat, umum khusus, urutan khusus umum, ataupun sebagainya.
Baik, adapun secara umum teknik pengembangan paragraf itu dibagi menjadi 4 dan sebenarnya pada dasarnya masih banyak ya. Tapi pada kali ini kita akan membahas beberapa, bahwa yang pertama itu ada namanya teknik pengembangan paragraf secara alamiah. Yang kedua itu klimaks dan anti klimaks, kemudian umum khusus ke umum ya. Oke, teknik pengembangan alamiah. Teknik pengembangan paragraf ini penulis hanya sekadar menggunakan susunan yang sudah ada pada objek atau kejadian yang dibicarakan. Susunan pengembangan paragraf ini dilakukan dengan cara A. Urutan ruang. Urutan ruang dalam paragraf ini membawa pembaca dari satu titik ke titik berikutnya dalam sebuah ruang. Bisa juga dalam bentuk urutan waktu, paragraf yang menggambarkan urutan terjadinya suatu peristiwa, tindakan atau perbuatan. Bisa juga dalam bentuk sebuah kronologi istilahnya. Oke, selanjutnya teknik pengembangan klimaks dan anti klimaks. Teknik pengembangan paragraf ini ide pokok pertama-tama didetailkan dengan sebuah gagasan bawahan yang dianggap paling rendah kedudukannya, kemudian berangsur-angsur dengan gagasan lain hingga ke gagasan yang paling tinggi kedudukannya. Sementara anti klimaks, penulis memulai gagasan dari yang tinggi kedudukannya, kemudian perlahan-lahan ke yang paling rendah kedudukannya. Contoh paragrafnya, ini bisa dibaca bahwa bentuk traktor mengalami perkembangan dari zaman ke zaman sesuai dengan kemajuan teknologi yang dicapai umat manusia. Pada waktu mesin uap jaya-jayanya, ada traktor yang dijalankan dengan mesin uap. Pada waktu tank menjadi pusat perhatian orang, traktor pun ikut diberi model seperti tank. Kemudian traktor keturunan tank ini sampai sekarang masih dipergunakan orang, yaitu traktor yang memakai roda rantai. Adapun kalimat yang saya beri tanda tebal atau tebalkan ini menunjukkan sebagai bentuk perincian. Ini merupakan gagasan utama, bentuk traktor mengalami perkembangan, kemudian inilah yang kemudian gagasan-gagasan penjelas yang kemudian diperinci, yang saya tandai. Oke, kemudian selanjutnya teknik pengembangan umum khusus atau biasa dikenal dengan istilah deduktif. Teknik pengembangan paragraf ini yang paling sering digunakan, baik dengan pola umum khusus maupun dengan pola khusus umum. Teknik pengembangan umum khusus, gagasan utama atau ide pokok berada pada awal paragraf, kemudian diikuti gagasan khusus atau penjelas. Sementara pola pengembangan khusus umum, gagasan utama atau ide pokok paragraf berada pada akhir paragraf. Jadi pola pengembangan paragraf umum khusus atau deduktif, gagasan utamanya berada di awal paragraf, kemudian diikuti gagasan penjelas. Sementara dengan pola khusus umum kebalikannya, berarti gagasan penjelas berada di awal, kemudian gagasan atau ide pokok berada pada akhir. Contoh, ada banyak karya sastra yang dapat dinikmati oleh seseorang. Karya sastra itu berbentuk puisi, cerpen, novel, maupun drama. Jika seseorang lebih senang dengan membaca cerita dengan alur yang panjang, hal itu bisa dengan membaca novel. Sementara jika seseorang senang dengan seni pertunjukan, orang tersebut dapat menyaksikan pementasan drama. Yang ditandai dengan huruf tebal ini menjadi gagasan utama atau ide pokoknya. Kemudian setelah itu kalimat berikutnya merupakan kalimat yang menjelaskan dari kalimat ide pokok yang ditebalkan tersebut. Kemudian pola pengembangan paragraf perbandingan atau pertentangan. Bentuk paragraf ini ditentukan oleh perbandingan atau pertentangan dua unsur yang tingkatnya sama, mengandung persamaan dan perbedaan. Misalnya tentang wanita Inggris yang memegang kekuasaan tertinggi di negerinya dewasa ini, antara kedua pemain bulu tangkis terkenal Rudy Hartono dan Lim Swee King. Ini bisa diperbandingkan, bisa juga dipertentangkan. Begitupun dengan ini, jurusan bahasa Indonesia dari IKIP Jakarta dengan jurusan bahasa Indonesia Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Indonesia. Ini dua hal ini berbeda dan bisa diperbandingkan dan juga bisa dipertentangkan.
Kemudian teknik pengembangan analogi. Teknik pengembangan ini merupakan juga bentuk perbandingan. Analogi merupakan suatu bentuk perbandingan dengan memperhatikan dua hal yang berbeda, kemudian disamakan. Contoh, seorang bayi dilahirkan dalam keadaan suci seperti kertas putih. Bayi akan dibentuk pribadinya sesuai dengan didikan yang diterima, seperti kertas dapat diisi dengan berbagai hal sesuai dengan keinginan pemiliknya. Bila bayi dididik dengan baik, maka seperti kertas yang terisi dengan hal-hal yang bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jadi, membentuk kepribadian baik seseorang anak ibarat menulis kertas putih dengan hal-hal yang bermanfaat. Di sini analoginya, di sini dianalogikan bahwa seorang bayi yang lahir bisa dianalogikan seperti halnya dengan kertas yang masih putih. Itu sebuah bentuk analogi. Tujuan analogi ini agar lebih mudah orang memahami suatu penjelasan, suatu pengertian, maka digunakanlah sebuah analogi agar seseorang bisa lebih dengan mudah memahami apa yang ingin disampaikan. Ini pun sumber dari PowerPoint ini dari buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi karya Andi Sahtiani Jahrir. Demikian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.